ngelihat si jenazah ini meninggal dalam keadaan layak, aku tuh bahagia Kak. Ada bahagia yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Bayangin orang miskin untuk makan aja susah Kak, apalagi untuk beli peti. Tapi aku datang membawa peti semua gratis. Kayak sama, makasih banyak ya. Udah nolong aku. Itu yang susah untuk dijelaskan Kak. Bahagianya bahagia banget. Aku cuman tahu sih bahwa hidup tuh cuman sekali. Ya kebaikan itu bukan pilihan, tapi keharusan. Aku pengen nanti kalau aku mati pun ada yang tolong aku gitu aja. Aku cuman pesen buat teman-teman untuk bisa menghargai hidup. Coba belajar untuk mempersiapkan hari kematian kalian. Sahabat Solusi, hari ini kita akan berbincang banyak dengan seseorang yang mempunyai profesi yang mungkin cukup unik ya. So langsung aja kita sambut Gloria Elsa Hutasoid. Halo Kak Elsa. Panggil Elsa nggak apa-apa ya? Iya Elsa aja. Oke, thank you for coming. Terima kasih sudah mau hadir. Sama-sama. Ngobrol di Solusi Talk. Iya. Dan boleh gak sih sebelum kita ngobrol banyak, Kak Elsa ini cerita sedikit dong tentang latar belakang kehidupan Kak Elsa. Dan apa sih profesi unik yang aku sebutin tadi? Iya sih. Jadi nama aku Gloria Elsa Hutasoid. Panggilan aja Elsa. Saya perias jenazah. Kebetulan saya pelayanan dan banyak mengurus jenazah-jenazah yang tidak mampu di Jakarta. Jadi provide petinya mereka segala macam, mencarikan donatur sampai ke tanah penguburan juga aku yang ngurus. Wow. Terus apalagi ya, aku anak pertama dari 3 bersaudara dan satu keluargaku itu semua pelayan. Jadi mamaku mantan perawat dan pelayanan juga memandikan jenazah. Papaku ketua adat, which is melayani juga. Adikku yang nomor 2 itu PNS, melayani masyarakat, yang satu guru, kurang apa ya. Satu keluarga pelayan semua. Itu dalam, sih. Dalam pekerjaan kita pun itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan. Kita melakukan untuk Tuhan. Iya, amin. Nah, ini kan seperti yang aku bilang tadi, profesi yang kamu geluti adalah profesi yang cukup unik ya. Tidak semua orang mungkin tahu ada perias jenazah. Sekarang gitu ya. udah banyak justru. Udah banyak ya. Semenjak aku angkat profesi ini, jadi aku selalu bilang bahwa profesi ini profesi yang mulia dan berhak dan layak untuk dijadikan cita-cita. Iya. Itu sangat jarang didengar ya. Iya, anak kecil kan kalau ditanya cita-cita apa kan hampir nggak pernah ada. Hampir nggak ada. Gitu ya. Gitu sih. Apakah itu cita-cita dari kecil? Tentu tidak dong. Enggak, cita-cita kecil enggak. Tapi pada saat aku SMP itu menemani mama pelayanan mengurus jenazah, aku merasa kayak, kok enak ya ngurusin jenazah gitu loh. Kayak merasa udah terpanggil jiwanya di situ. Itu umur berapa? Umur 12 tahun. Oh, jadi umur 12 itu udah rada kebayang gitu ya kayaknya, kok aku ada panggilan di sini gitu. Iya, benar-benar. Terus awalnya profesinya sebelum jadi perias jenazah gitu? Aku banyak profesinya. Aku dulu pernah kerja di salon, pernah jadi tukang pijit massage keliling, pernah juga jadi fotografer. Banyak, kalau misalnya dibilang kata mama, Elsa tuh banyak bisanya tapi nggak ada yang nggak ada yang pop up gitu loh, nggak ada yang gitu fokus ya? gitu. Tapi justru pada saat jadi aku menikah 2 kali Kak. Suamiku yang pertama meninggal. Jadi pada saat suamiku pertama meninggal itu aku merasa kayak gila ya gitu. Aku nggak punya uang saat itu, terus banyak orang yang bantu, which is berarti Tuhan tolong kan. Dan dari situ aku bilang, Tuhan, aku kayaknya pengen mengabdi deh sama Tuhan. Caranya membalas kebaikan Tuhan hari ini, akhirnya aku berjanji sama Tuhan di sebelah jenazah suamiku itu, aku berlutut, aku bilang, jadikan aku deh Tuhan pelayanmu. Supaya aku juga bisa fokus. Karena dulu pada saat jadi perias jenazah, suamiku sakit-sakitan, aku juga kerja yang lain Kak. Jadi banyak kerjaan serabutan. Yang penting gimana caranya bisa dapat duit, bisa bayar kamar gitu loh, buat bayar rumah sakit segala macam gitu. Dari mulai situ. Jadi sebelum suami dipanggil Tuhan,
sudah menjadi perias jenazah? Sudah. Iya. Tapi memang kan dulu suamiku sakit diabetes, terus mengalami kebutaan, terus komplikasi, jadi biaya tuh banyak, jadi Bengkak, aku bengkak. Nah, aku selain merias jenazah, aku harus nyari pekerjaan lain nih yang lumayan. Tapi ternyata aku juga tahu perias jenazah itu secara profesi itu dibayar mahal. Ya kan, sekali di Jakarta tuh paling murah 1 juta. Jadi ya lumayan lah pada saat itu. Tapi setelah Tuhan itu baik nolong aku pada saat suamiku meninggal, aku justru meletakkan profesi aku sebagai perias jenazah yang untuk dibayar, malah untuk mengabdi, untuk melayani Tuhan. Wow, jadi bisa dibilang kehilangan hari itu membuat Kak Elsa ini melayani, dapat panggilan untuk melayani orang-orang yang sedang kehilangan gitu ya? Iya benar. Jadi aku bilang, Tuhan, jadi waktu saat aku dikabarkan suamiku meninggal di ICU itu aku gak pegang duit seperak pun. Bahkan tabungan kami yang tinggal sedikit itu diambil sama adiknya almarhum, dipakai gitu aja buat foya-foya. Jadi aku udah gak punya uang seperak pun, cuma aku bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku gitu. Tapi nggak langsung ditolong sama Tuhan. Tapi aku gini, Tuhan kalau Engkau ada, aku ngomong gitu di dalam hati, Tuhan kalau Engkau ada, buktikan kalau Engkau sayang sama aku. Saya akan lebih sayang sama Tuhan lebih dari apapun yang Tuhan bayangkan gitu. Tahu-tahu ada yang oke, peti udah dibayar, aku merinding. Rumah duka apa segala macam, bunga semuanya bahkan berlebihan sampai hari 40 hari apa segala macam kita mengadakan kebaktian itu masih ada uang kita gitu, spare money-nya masih ada gitu. Jadi aku ngerasa apa ya gitu. Dan setelah 40 hari suamiku meninggal, memang aku baca Alkitab sama anakku, dan situ ada tulisannya tapi aku lupa ayat berapa gitu Kak. Siapa yang menolong orang miskin itu akan memiutangi Tuhan. Jadi aku tahu banget bakalan Tuhan akan tolong hidupku. Dan benar, dari tahun 2018 suamiku meninggal sampai sekarang aku udah banyak banget nolong orang miskin yang terlantar. Sebelum kita menyelam lebih jauh lagi ke dalam pelayanan Kak Elsa yang melayani orang yang berduka, yang kehilangan, bahkan yang tidak mampu, pengen tanya sedikit dong. Awalnya bisa masuk ke dalam dunia rias jenazah itu gimana? Iya, itu karena mamaku. Setelah umur 12 itu kan? Iya, mamaku masih sampai sekarang. Jadi mamaku itu perawat di ICU, rumah sakit yang lumayan bagus lah di Jakarta. Jadi cuman mama itu dari dulu selalu bilang, aku tuh suka sedih kalau orang jenazah dimandikan itu sembarangan. Sementara dari sisi medis mama itu benar-benar punya kemampuan kan. Nah, akhirnya aku ikut mama. Jadi ceritanya one day itu ada tanteku yang kerjanya pemulung. Terus mama mandiin gitu kan. Nah di situ aku udah bisa make up Kak, karena aku kan les merias gitu ya. Tapi bukan jenazah gitu. Waktu itu kan cuma bantuin mama mandiin jenazah aja gitu kan. Terus pas aku lihat, terus tante-tante aku tuh pada ngumpulin make up gitu kan. Ayo siapa yang mau ngerias? Nah itu aku SMA kalau nggak salah atau kuliah ya. Terus mama bilang, kakak berani nggak gitu? Karena aku sambil masih les make up, kakak berani nggak gitu? Terus di situ tuh mamaku ngomong, kakak tahu nggak? Kan aku panggil Inang Uda kalau di Batam. Inang Uda tuh hidupnya udah kasihan gitu. Masa meninggalnya jelek, nggak cantik gitu. Ya udah akhirnya aku kayak memberanikan diri gitu ya. Ternyata pas ngelihat si jenazah ini meninggal dalam keadaan layak, aku tuh bahagia Kak. Ada bahagia yang nggak bisa dibayar dengan apapun gitu. Sedih. Ada tisu, boleh ada tisu nih. Oke, jadi itu adalah momen pertama bahwa di hati timbul, ketika melihat orang yang meninggal pergi dengan layak, itu rasanya di hati ada sukacita. Ada sukacita, iya, bahagia banget. Oke. Dan
mungkin banyak sahabat solusi yang penasaran ya. Bagaimana kehidupan orang yang berprofesi sebagai perias jenazah. Ada dasar-dasarnya nggak sih, kan kalau memakeup orang yang masih hidup dan memakeup yang sudah meninggal, apakah ada bedanya? Dasarnya gimana gitu? Beda banget karena struktur mukanya juga udah beda. Jadi kalau orang mati itu udah nggak moist lagi Kak, udah nggak bisa terima make up. Ada yang bisa terima tapi kalau udah pakai formalin yang banyak itu agak susah. Jadi kita ngakalin sekarang. Kalau dulu aku pakai lem untuk jadi primernya, sekarang udah banyak primer yang strukturnya udah kayak lem lengket, jadi lebih mudah sih buat kita gitu ya. Terus di Indonesia itu kan tidak ada sekolah untuk merias jenazah atau mengurus jenazah. Terus nggak ada juga yang namanya makeup kayak non thermal untuk khusus buat jenazah, itu nggak ada, Din. Jadi aku mengakali dari makeup expired itu aku kumpulin dulu karena nggak bisa beli makeup Kak gitu. Tapi dalam kondisi yang udah belum kering, belum berbau, belum berjamur itu masih bisa dipakai ternyata gitu. Oke. Dasarnya kan kamu dulu pernah punya dasar untuk makeup salon gitu. Waktu menjadi perias jenazah ya, itu ilmu apa yang dipelajari gitu? Aku punya teman-teman banyak mortician, kita ngomongnya mortician. Oh, mortician, oke. Nah, kita punya teman-teman mortician di luar negeri. Zaman dulu aku sering kirim-kiriman email Kak. Jadi karena dulu masih pakai Facebook gitu kan, masih pakai Yahoo gitu, karena aku nggak ada sekolahnya di sini. Kalaupun ada, kalau di Asia ini yang paling dekat Singapura atau Malaysia itu ada sekolahnya untuk pemulasaran jenazah namanya. Kita di sini nggak ada. Jadi aku belajar terus sama mereka dari online sambil trial and error gitu di sini. Itu sih. Oke, jadi karena tidak ada sekolahnya maka belajar dari sendiri sama orang-orang satu profesi ya. Kita ada komunitas gitu Kak, jadi enak. Zaman dulu ya, sekarang udah nggak tahu deh itu komunitasnya gitu. Pengen gak sih bikin sekolah untuk mortician di Indonesia? Ada nggak cita-cita ke depan gitu? Aku udah ngajar Kak. Ngajar? Hampir semua perias jenazah di Indonesia itu rata-rata belajar sama aku. Bahkan aku sekarang udah ngajar karyawan-karyawan di rumah-rumah duka. Oke, jadi sudah berbagi ilmu ya. Tapi pengen punya sekolah yang benar-benar disupport sama pemerintah, karena kemarin terakhir kali aku posting di Instagram juga aku sebenarnya merasa kasihan gitu ya, bagaimana jenazah-jenazah itu dimandikan tidak bersih di rumah-rumah sakit atau di rumah duka. Kemarin aku posting di Instagram, kalau teman-teman mau lihat silakan, bagaimana kotoran itu masih banyak, rambut masih berminyak, badannya masih berbau gitu loh. Nah, hal yang paling susah di Indonesia adalah ketika kita berbicara soal kematian, itu hal yang sangat ditakutkan, hal yang tabu, hal yang horor gitu, karena kan negara ini ya full of inilah gitu ya. Betul. Nah, tapi sebenarnya jarang ada manusia yang memikirkan hari terakhir mereka, mempersiapkan hari mereka. Bisnis kematian which is menggiurkan sangat gitu, bisa bikin kamu kayaknya bisa berkali-kali lipat. Tapi aku nggak merasa orang yang berbisnis kedukaan itu salah, tidak. Tapi harus dibarengin dengan kualitas juga gitu. Dari kualitas untuk memandikan jenazah, terus dari merias jenazah. Kadang-kadang makain baju tuh sebenarnya ada triknya, tapi harus dirobek karena harus maksa gitu loh. Kalau kamu bekerja ngurusin jenazah karena hanya uang, itu nggak beneran. Jadi harus ada panggilan jiwa dulu, harus mencintai pekerjaannya dulu supaya kamu bekerja juga baik gitu. Jadi banyak harga yang tinggi tidak dibarengi dengan kesungguhan hati dalam merawat jenazah itu ya. Iya. Dan percayalah, semua rumah duka dan rumah rumah sakit itu hampir semua yang ngerjain jenazah itu masih sesepuh, udah sesepuh gitu, udah tua. Jadi harus belum ada anak muda. Ya. Maksud aku bikin sekolah itu biar ada regenerasi gitu ya. Nah, tapi bersyukurnya semenjak aku ngajar itu udah mulai bagus Kak. Gitu ya. Bersyukurnya bukan aku merasa ini ya, tapi memang aku bukan cuman ngomong doang, tapi aku jalan gitu loh untuk kasih tahu ke mereka ke rumah duka, ayo dong bikin pelatihan, ayo dong gitu. Ada yang
Aku pernah lihat mata kepalaku sendiri kan, rumah duka yang wah kaya lah, wah Besar lah ya. besar lah gitu ya. Ya mandi jenazahnya gitu doang. Situ pulang gitu. Bahkan banyak banget ya jemaat-jemaat gereja. Saya bukannya mau gimana-gimana, jemaat-jemaat gereja miskin juga banyak. Yang terlantar di rumah sakit. Yang ngeluarin siapa? Aku sama tim. Sampai nguburin. Artinya apa? Kalau kamu gak punya kasih gitu dulu. Kasih dulu deh Kak. Bukan kepada Tuhan deh, sesama dulu deh. Jauh lah kalau lo ke Tuhan ya udah hebat kan pasti ke sesama oke ya kan Kak. Tapi banyak orang yang wah berdoanya hebat segala macam gitu ya. Atau rumah sakitnya keren, mahal. Tapi pelayanannya kurang. Hubungan lo sama Tuhan bagus, erat. Tapi pelayanan lo ke bawah kurang. Nah itu mumpung ada di solusi sebenarnya nih. Aku nggak bilang sebuah gereja itu salah. Tidak, gereja tidak pernah salah. Manusia-manusianya, oknumnya. Rumah duka itu nggak pernah salah. Tapi orang-orang yang nggak mau dilatih. Ya kan, artinya kamu harus punya kesadaran diri dulu untuk mau melayani sesama. Baru bisa diperbaiki semua. Tapi pengen punya sekolah, pengen banget. Yang paling aku pengen adalah Kak, rumah duka gratis buat orang gak mampu. Wow. Ini keren banget. Kakak pernah ngeliat gak Kak, jenazah keluar dari gang sempit gak bisa? Iya. Belum pernah kan? Saya pernah Kak. Jadi aku yang kerja di jalanan itu betapa sakitnya ngelihat anak kecil meninggal ditahan di rumah sakit hanya karena harus bayar berapa? 270.000 rupiah. Sakit. Kenapa nggak pemerintah menggunakan BPJS untuk sampai merawat jenazah atau menguburkan? Itu oke loh. Ya manusia sekarang ya semua ngomongin orang hidup. Siapa yang mikirin orang miskin? Yang jenazahnya ya udah mati. Orang masih hidup masih bisa kita cari solusi. Orang mati mau apa? Ada yang 2 hari tukang ojek gak dikuburin. Ada yang bawa jenazah karena gak bisa bawa ambulans pakai ituan. Pakai kain gotongan. Itu ada gak yang peduli gitu? Ada mungkin tapi gak bisa. Karena mereka gak mampu. Saya yang berusaha untuk menggerakkan banyak orang. Untuk ayo kita tolong. Tapi apakah mereka juga mau bantu? Kadang juga gak mau bantu. Ya gitu loh. Jadi ya agak sulit sih. Cuman kalau untuk rumah duka gratis itu emang harapan besar aku. Jadi lo orang miskin udah gak apa-apa. Miskin di dunia matinya harus baik. Matinya harus layak. Matinya harus damai. Matinya gak usah mikirin utang. Percaya gak banyak orang yang nguburin orang tuanya. Yang nguburin orang anaknya. Itu berhutang. Ya puji Tuhan ya aku diundang di solusi. Mudah-mudahan aku sih bersyukur ya diundang ke sini. Karena mudah-mudahan akan sampai kepada orang-orang yang punya menggerakkan hati. Punya hati yang ini ya. Mudah-mudahan ayo kali aja kita gak tahu ada bos-bos besar. Aku punya duit berapa miliar bikin rumah duka. Kan kita gak tahu Kak. Bener dong. Biar mereka gak susah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya dan ini sangat mulia tapi unik ya. Karena orang banyak yang bikin mungkin sekolah gratis buat orang miskin ya kan. Rumah sakit yang gratis untuk orang miskin. Tapi rumah duka gratis untuk orang miskin. Panti asuhan segala macam. Itu ngomongin orang hidup loh. Iya. Iya kan. Orang mati gak ada yang mikirin Kak. Abis ini kita akan masuk ke dalam pelayanan kamu ya. Untuk orang-orang meninggal yang dari keluarga orang tidak mampu. Tapi aku pengen tanya dulu. Aku penasaran sebenarnya. Kenapa sih kamu begitu concern terhadap bagaimana seseorang yang sudah meninggal itu. Mungkin kalau dimandikan bersih ya memang seharusnya. Tapi kenapa concern dengan tampilan wajah mereka? Waktu dengan cara kamu akhirnya memake up mereka gitu. Ya aku percaya bahwa siapapun yang meninggal dunia itu adalah calon-calon pengantin Tuhan gitu ya. Dan merias jenazah aku juga bukan merias jenazah yang lari dari banyak kaidah gitu ya. Tapi
lebih kepada kalau bisa sih lukanya jangan terlalu terlihat. Oh, yang ada lukanya ya. Atau lebam-lebamnya atau menghitam. Terus aku melihat juga kesehariannya mereka gimana masih mudanya, atau ya sebenarnya lebih kepada kamu bakal jadi pengantin Tuhan gitu loh. Selayaknya pengantin waktu kita masih hidup kan. Pakai MUA kalau bisa ya kan. Yang mahal-mahal gitu kan Kak. Terus pakaian yang keren. Tiba meninggal lu udah punya Tuhan lu jelek gitu ya. Aku kayak ngerasa aduh kayak kurang gitu. Terus juga supaya layak aja Kak. Jadi momok untuk pelayat-pelayat takut gitu ya. Karena si jenazah itu udah gak ada lagi gitu loh. Kan pernah ada kan kali aku gak mau ngelayat. Gila serem banget. Mukanya hitam semua. Aku gak mau kayak gitu ya. Kalau lu dateng ngelayat berdoa. Lu pas ngeliat cantik. Ya ampun she's so beautiful. Akhirnya apa? Doa-doa yang ada di samping jenazah itu akan jadi kusuk. Percaya gak kusuk Kak? Karena mereka gak takut. Aku pernah loh Kak. Lagi ngerias jenazah belum selesai ada yang datang. Hitam kali. Ya kan? Hitam banget gitu ya kan ini. Akhirnya berdoa coba. Selesai. Lah, kok selesai cepet banget gitu kan. Artinya apa? Kalau udah cantik. Orang datang. Ya ampun cantik banget. Berdoanya juga lemah lembut tau gak mereka. Yeah. Semoga ini. Jadi itu sih lebih kepada itu. Oke. Wow oke. Ini yang buat aku penasaran dari tadi sebenarnya. Alright. Setelah kamu meletakkan profesi ini. Hidup sebagai mortician tadi ya. Yeah. Mortician untuk melayani Tuhan dalam kedukaan kehilangan suami waktu itu. Hal pertama apa, langkah pertama apa yang kamu ambil waktu itu? Langkah pertama, saya nggak tahu cuma berdoa sama Tuhan, tapi saya ngomong ke banyak gereja ngasih flyer kalau ada yang meninggal kasih tahu saya ya, gitu. Jadi Tuhan ngasih aku ke pekerjaan pertama bukan orang jauh, tetanggaku 2 rumah di samping. Setelah aku berucap selang berapa bulan, tetanggaku selang 1 rumah meninggal, nggak ada yang ngurus, nggak ada, hidup sendirian. Mulai aku mandiin semuanya, bawa ke gereja semuanya, nyari peti semuanya aku yang bantu keluarga yang ada masih ada gitu loh. Bayangin aku udah bawa jenazah darah, Tuhan gak ngasih aku jenazah yang cakep-cakep. Saat aku habis berjanji tuh dikasih yang hancur-hancur mata. Nih bener gak sih dia gitu. Nih gue kasih hancur kayak besok nggak bisa nih. Bayangin jenazah samping rumahku itu darah segini, aku harus bangunin, aku belok aku miringin, darah keluar. Tuhan, kok kerjaannya baru pertama langsung berat gitu kan? Gitu, kenapa gitu kan? Ya, ternyata ya udah. Aku rasa sih Tuhan ngasih aku tantangan Kak itu. Nah dari situ aku nolong si jenazah itu. Mulai dari gereja tuh rame. Dari gereja rame. Terus dari orang itu kan pasti punya saudara. Gitu. Mulut ke mulut. Akhirnya karena aku dulu pernah buka thread di Facebook. Teman-teman yang punya makeup expired jangan dibuang gitu kan. Itu akhirnya apa? Akhirnya jadi viral dan aku diundang kemana-mana. Tambah banyak lagi kan pasien aku. Tambah banyak lagi gitu. Lalu untuk orang-orang yang memang mengontak kamu secara profesional, tentu kamu menarik tarif. Enggak Kak. Ya, yang profesional orang yang benar-benar untuk orang kaya. Yeah. Bahkan saya pernah dilempar uang 150.000 Kak sama orang kaya. Enggak. Gitu. Saya nggak pernah mau orang kaya mau orang miskin lo butuh bantuan. Aku nggak bilang sama Tuhan, aku janji ngurusin orang miskin aja, yang orang kaya kasih aku harga. Enggak gitu. Oh memang jadi bukan. Untuk orang yang mau ngontek secara profesional dikenakan biaya, orang yang tidak mampu tidak. Semuanya gratis. Semuanya bukan gratis sih. Kalau orang kaya lebih kepada aku ngomongnya nggak apa-apa Kak seikhlasnya, tapi saya berangkat dari sini. Gitu. Tapi ya mereka tahu diri gitu loh, rata-rata mereka tahu diri. Makanya aku tidak menyarankan murid-muridku jangan pelayanan. Pelayanan boleh, tapi lo harus ngambil profesi, jangan kayak Kak Elsa. Gak bisa hidup, utang lo banyak. Ya kan, tukang peti. Bos gue ambil peti, miskin lagi. Iya miskin mulu gitu kan. Jadi paling kalau aku open donasi misalnya, guys minta tolong gini,
tagihan peti mati atau ambulans sudah naik, aku nggak ada uang gitu ya. Itu biasanya mereka donatur pada ngasih gitu kan. Kalau nggak ngasih ya aku harus kerja di tempat lain kayak ngajar gitu. Jadi baru ini sih baru Bisa nutup. kayak gitu, baru bisa ngajar apa segala macem, nyari uang di tempat lain gimana caranya gitu. Oh, aku kira subsidi silang gitu. Jadi orang yang mampu untuk melayani Bapak orang. percaya nggak Kak? Aku pernah waktu itu ngasih harga 1 juta. Orangnya mampu. Tahu nggak jawabannya Pak? Katanya gratis gitu loh. Oke. Jadi Iya. serba salah. Ya sudah lah gitu. Nah, kamu bilang orang-orang yang tidak mampu kamu tolong mulai dari peti, Ambulans, mandikan ambulans, jenazah. rias jenazah, Iya, mandikan, ngerias. penguburan. Penguburan juga. Itu segala biayanya kamu dapatkan dari open donasi itu. Ya, open donasi juga, kadang pakai uang pribadi, kadang sebenarnya aku sedih ya sampai gade-gadein emas aku juga, karena apa, aku kayak mereka datang ke rumah sampai bercucuran air mata gitu, keluarga mereka nggak dikeluarin dari rumah sakit kan sedih Kak. Aku juga pernah ngerasain kayak mereka, udah nanti tolong Tuhan pasti tolong gitu aja. Cuman banyak orang, justru orang yang berasal dari agama kita yang bilang aku bodoh, goblok segala macem. Karena aku cuman tahu sih bahwa hidup tuh cuman sekali. Ya kebaikan itu bukan pilihan tapi keharusan. Nggak ada tuh cuman aku pengen lah hidup cuman sekali. Aku pengen nanti kalau aku mati pun ada yang tolong aku gitu aja. Oke. Tuh. Terus gimana itu membangun hubungan dengan mungkin tadi ya tukang pembuat peti, bisa nggak bayar dulu, itu awalnya gimana? Mereka tahu kok aku pelayanan, bahkan Gitu ya? sampai beberapa banyak rumah duka menawarkan aku untuk kerja sama kalau ada orang yang berduka cita. Sekarang ini malah Kak, semua pintu-pintu udah terbuka. Dulu susah banget gitu. Banyak rumah duka yang sekarang udah bilang sama aku tuh ya, kalau ada jenazah yang kurang mampu kasih ke kita ya, kita yang urus. Yang penting bikin surat keterangan tidak mampu ya Kak, ya gitu aja. Gitu. Sekarang udah enak sih. Nah kalau tukang peti, ambulans ya udah tahu lah mereka siapa aku. Bos, gitu. Akhirnya kadang-kadang suka, kalau keluarga sendiri malah aku minta gratis. Tolong dong ini om aku nggak punya uang, kasihan. Semua aja lu panggil om gitu. Semua aja tante lo gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Aku yang penting mereka tertolong itu aja. Kamu kan berurusan dengan banyak orang yang sedang berduka. Gimana sih rasanya ketemu orang-orang yang berduka itu? Nah itu Kak, hidup aku jadi berduka terus. Karena empatinya tinggi ya, jadi rasanya ikut sedih gitu. Tapi ya. mama bilang kalau kita kerja di sini kan simpati boleh, empati tidak boleh. Gitu ya? Apa kebalik ya? Pokoknya nggak boleh terlarut gitu. Iya. Terlarut dari kesedihan. Cuman ya aku gimana nggak sedih? Aku seorang ibu, seorang anak, seorang istri juga ya, kadang melihat kondisi-kondisi meninggal. Jadi aku selama ngerias tuh aku selalu ngomong mama, kalau ngeres orang muda ternyata tua itu bukan patokan ya untuk jadi orang mati gitu. Kematian itu patokannya bukan umur ya mah gitu ya. Patokannya bukan kesuksesan ya gitu. Patokannya bukan apa ya, iya ya. Gitu. Jadi kayak kita tiap hari itu menghargai hidup, tiap hari menghargai apa gitu loh. Tiap hari percaya bahwa ternyata di tengah-tengah. Jadi kalau orang meninggal, kalau orang berduka itu ada yang bantu Kak sampai mati, dia nggak akan lupa itu. Jadi kalau ketemu aku di jalan, kakak yang merias mama aku, yang dia baik banget gitu loh. Jadi ada rasa apa ya, bahagianya itu. Ya kalau kata mama gini, ada orang yang bilang terima kasih hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Tapi ada orang terima kasih dalam keadaan duka, menitikkan air mata. Percaya nggak itu doa yang didengar Tuhan. Nah itu kata mamaku. Jadi ada sukacita di dalam kedukaan. Kenapa di postingan aku udah selalu aku bilang bahwa ini bukan karya aku, tapi karya Allah, Roh Kudus. Karena aku selalu berdoa itu pada saat ngerias jenazah Kak. Aku minta tuh, ya Allah ya Roh Kudus, tolonglah
aku menyerahkan tanganku, hatiku, pikiranku, berkaryalah gitu. Sampai kadang-kadang aku sama mama Miss, Kak, kok jenazahnya senyum ya gitu. Padahal tadi pas kita ngerias jenazah nggak ada senyum, gini cemberut. Jadi aku jadi kayak ini bukan riasan aku deh mah gitu kadang-kadang sama mama gitu ya. Karena kan aku tahu nih riasan aku kayak apa. Tapi kadang-kadang kok lebih cantik dari apa yang aku bayangkan, Kak. Kok cakep banget ya gitu. Makanya mama selalu bilang kayaknya ini bukan elu deh gitu yang ngerias gitu. Tapi happy, Kak, gitu. Happy bisa menyelesaikan tugas dari Tuhan itu, senang. Aku sama mama senang. Gitu. Apa yang membuat kamu bisa bertahan dalam pelayanan ini meskipun kan berat ya, harus bertemu dengan orang-orang yang berduka, menolong orang yang tidak mampu, harus kadang keluar dari dompet sendiri. Apa yang membuat kamu kuat untuk terus melayani? Apa ya? Ya karena keluarga, karena Tuhan. Karena aku tahu ketika aku ngurusin jenazah aku bahagia, Kak. Nggak bisa dijelasin, tapi kayak mereka itu bagian dari hidupku gitu loh. Kayak nggak banyak orang yang untuk bisa kasih hidupnya buat orang-orang asing. Tuhan sendiri bilang kan lu harus baik sama orang asing. Bayangin mereka orang asing dan mereka orang berduka. Di Alkitab pun ditulis bahwa lebih baik ke tempat orang duka daripada pernikahan. Orang senang-senang, happy-happy, pesta-pesta lah. Jadi aku merasa, dan yang bikin aku tetap bertahan, ya, cara mereka untuk berterima kasih sih, Kak. Jadi kalau mereka terima kasih sama aku, itu gak pernah aku dapetin dari orang hidup, keluarga-keluarganya ya. Kayak sama kasih banyak ya. Udah nolong aku. Itu yang susah untuk dijelaskan, Kak. Bahagianya bahagia banget. Dan pundakku ini nih udah banyak menampung air mata untuk orang berterima kasih. Jadi kalau aku peluk mereka nangis di pundak ini. Bayangin orang miskin untuk makan aja susah, Kak, apalagi untuk beli peti. Tapi aku datang membawa peti semua gratis. Aku layak kan, aku mandi gitu ya. Itu sih yang membuat aku tetap bertahan dan ingat masa-masa waktu aku pertama kali ditinggal suamiku yang pertama dan gak punya apa-apa. Buat aku juga boleh nggak aku titip pesan gak mumpung di sini gitu ya. Aku cuman pesan buat teman-teman untuk bisa menghargai hidup karena angka bunuh diri itu lagi tinggi banget, Kak. Terus coba belajar untuk mempersiapkan hari kematian kalian karena tanggung jawab itu bukan tanggung jawab orang hidup, Kak, sebenarnya. Oke, lo banyak banget yang aku dapatin waktu hidup dia foya-foya. Begitu meninggal, keluarganya, ibunya, bapaknya orang miskin ternyata, Kak. Dia foya-foya hidupnya. Aku bilang, kasihan orang tua kalian gitu. Ada juga yang orang tuanya miskin, anaknya kaya, nggak diurusin orang tuanya. Atau ada orang tuanya kaya, anaknya kaya, tapi pada saat meninggal orang tuanya dicuekin. Mereka lebih mikirin harta gono gini, bapaknya wasiat. Orang tuanya ribut antara keluarga, anak, adik, kakak untuk apa ya? Berantem lah, untuk berantem karena harta. Jangan gitu loh, kalian itu satu darah. Orang tua kalian tuh di dunia ini berjuang untuk kalian begitu hidup. Apa ya, sedih gitu, Kak, rasanya. Kalau orang tua mati, anak di sini mau pukul-pukulan, bunuh-bunuhan gara-gara harta. Terus juga aku berpesan buat para rumah duka, rumah sakit, gereja. Semoga
ke depannya hati kalian makin ada gitu ya untuk bisa memanusiakan jenazah, melayakkan jenazah, bagaimanapun mereka harus pulang dalam keadaan baik. Itu aja sih Kak, lebih kepada apa yang aku lihat di lapangan itu sebenarnya lebih menyakitkan Kak, gitu, lebih menyakitkan gitu. Dan buat orang-orang tua yang sekiranya kalian berpikir nih, ketika gue mati anak-anak gue pasti ribut nih. Coba tolong banget dari kalian masih hidup. Kalau emang pengen dibagi hartanya, bagilah. Kalau emang pengen ditulis surat wasiat, tulislah di mana namanya, di notaris gitu loh. Jadi jangan biarkan setelah kematian kita akan ada masalah-masalah baru Kak. Itu doang, lebih kepada itu sih. Aku juga baca bahwa kamu bilang bahwa banyak gereja ya mungkin tidak memperhatikan hal ini gitu ya, tentang kematian. Apa yang sebenarnya menurut kamu harus dilakukan oleh para gereja? Gereja itu adalah rumah sakit buat orang-orang sakit, bengkel buat orang pendosa. Jadi buat aku, lihatlah kasih Tuhan Yesus. Sebenarnya gini sih Kak, banyak gereja-gereja yang tidak punya ini yang bagus, administrasi kali ya, atau peraturan-peraturan, dan juga banyak jemaat-jemaatnya juga jemaat cabutan gitu loh Kak. Yeah. Jemaatnya tuh nggak jelas tidak gitu ya, tidak tertanam. Waktu itu juga aku ngurus jenazah anak kecil, bayi juga pernah. Mereka sampai kakak kami perantauan, coba lihat ada nggak gereja dekat situ. Kak, aku belum masuk gereja, maksudnya karena masih perantauan, belum terdaftar. Nah aku cuma mau ngomong sama gereja-gereja, sekiranya kalian berdiri sebuah gereja di situ, ada orang di sekitarmu, sekalipun dia bukan jemaatmu, tolonglah dulu gitu ya. Apa sih susahnya? Kalian kan ya cuman kan gereja-gereja tuh berbeda-beda ya peraturannya tiap gereja ya. Tapi kalau lo memandang Tuhan, kamu memandang Tuhan Yesus, kamu nggak akan mau menolak gitu. Nah pada kenyataannya ya, seperti itu Kak. Ya, kamu kan memandang ini sebagai pelayanan kepada Tuhan. Dan kamu bertemu melayani banyak orang yang belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan, ya. Betul. Dengan cara apa biasanya kamu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka? Ya aku selalu ngomong ke mereka tuh, ya, cantik ya gini-gini. Iyalah mau jadi pengantin Tuhan Yesus. Udah enak hidupnya, damai. Makanya kamu juga harus kenal siapa Tuhan, sosok Tuhan Yesus. Aku bilang gitu. Dia itu maha pengasih. Karena dia saking maha pengasih ya, dia kirim aku loh buat kamu gitu. Akhirnya mereka udah mulai. Terus aku selalu ngomong gini, mereka, aku takut ke gereja Kak, aku kan orang miskin, orang susah gitu kan. Nggak apa-apa, datang aja ke gereja-gereja yang nanti aku kenalin. Jadi ada beberapa banyak abang-abangku juga, banyak penatua segala macam, pendeta segala macam ya. Gerejanya tuh mau menerima siapapun gitu ya. Akhirnya aku perkenalkan ke mereka, coba hubungin ini yang dekat-dekat dari keluarga mereka. Jadi aku punya banyak lah pendeta-pendeta atau majelis-majelis yang masih baik-baik, banyak gitu loh. Dan mereka biasanya aku kirim ke mereka untuk apa sih dilayani. Dan apa sih, aku selalu gini, nitip ya untuk pertumbuhan iman ya gitu. Baik siapa gitu. Tapi mereka juga seneng, happy. Nah, ada juga beberapa orang yang berpikir, wah lu gara-gara lu ngomong masalah gereja itu jadi FYP gitu ya. Itu baru kali ini ada orang yang berani speak up gitu kan gitu. Jadi ya aku cuman bilang, kalau nggak aku siapa lagi. Kalau selama ini kan orang takut tuh speak up. Kalau speak up pasti ada haters ya. I don't care about the haters. Aku sudah bilang ke Tuhan bahwa aku ngejebol tembok ini akan susah Tuhan. Tapi cuman ya udah, kalau udah jebol harusnya
gereja-gereja berpikir kan untuk ada perubahan lagi, peraturan-peraturan yang dirubah. Itu aja sih Kak harapan aku bahwa oke, ada anggaran yang memang disisakan untuk orang-orang yang nggak mampu gitu Kak. Jadi jangan bantu orang mampu ngasih makan terus, pikirin yang mati gitu, yang meninggal, itu aja sih. Lebih kepada itu. Harapan kamu buat pelayanan kamu ini ke depannya gimana? Selain tadi bikin sekolah mortician apa? Sama rumah duka ya. Ya, rumah duka gratis. Ya, saya berharap banyak orang-orang di luar sana yang aware, peka gitu ya. Kalau misalnya aku sih nggak banyak apa-apa sih, lebih kepada mau terima kasih sih buat para donatur. Bukan buat rekanan aku yang mau aku tangin gitu ya. Buat semua orang-orang yang menolong perjalanan ini, aku cuma mendoakan kalian biar kayaknya berkali-kali lipat lagi, jadi bisa terwujud impianku kan, bener nggak Kak? Ya intinya sih sebenarnya aku cuma pengen gereja itu ada pembenahan, terus pelayanan kedukaan, pelayanan jenazah ini di Indonesia juga ada perubahan. Kalau untuk aku nggak usah kasih apa-apa, tapi untuk orang sekitar aja apa sih, kalian lebih empati lah ya, lebih empati terutama buat orang-orang yang berduka cita, itu aja sih Kak. Okay. Lebih kepada itu. Kak Elsa, thank you banget buat waktunya. Terima kasih buat ceritanya dan buat pelayanannya buat orang yang tidak mampu. Ini sebenarnya jatuhnya bukan cerita Kak, curhat karena air matanya banyak. Thank you banget. Terima kasih banyak Thank you banget. Iya, berdoa sehat-sehat. pelayanannya bisa terus memberkati banyak orang melalui pelayanan kepada orang-orang meninggal yang tidak mampu itu ya. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. God bless you too.